Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fahmi Fawaz. Salam olahraga. Ya, di video kali ini saya akan membuat sebuah konten seperti podcast emang podcast, tapi karena kita menyadari bahwa saat ini sedang terjadi wabah global, maka dari itu saya melakukan podcast ini jaraknya jauh ya, menggunakan salah satu aplikasi. Jadi untuk memutus juga rantai penularan si COVID-19 ini, tetapi kita tetap bisa berbincang bersama teman-teman kita. Dan ini salah satu pengusaha muda, wanita, cantik, dan mungkin kalian akan terinspirasi, termotivasi oleh salah satu teman saya. Kita langsung aja ke video. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amu, apa kabar Amu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Aduh, gimana sebaliknya? Sehat-sehat di sana? Alhamdulillah sehat. Di Mantap kutub ini. mana sekarang? Sekarang di Kutub Timur. Jauh dari beda ya, perkotaan. Ya nggak apa-apa lah ya gitu. Aduh, Amu gimana ini? Sibuk apa? Lagi wabah corona nih, COVID-19. Aduh, iya ya, pandemi corona nggak pergi-pergi. Gini aja, stay at home aja sekarang mah. Oh, stay. Ngapain lagi gitu. Iya, bagus ya. Tapi usaha gimana? Usaha lancar? Kalau buat usaha sih mungkin semua juga udah tahu ya, lagi kayak gini mah kehambat semuanya gitu kan. Tapi ya balik lagi, kita harus gunain mode survival aja lagi pandemi gini mah gitu kan. Kita nggak bisa memaksakan harus sesuai kayak dulu gitu kan. Ya biar cepet pergilah coronanya. Oh iya. Jadi sekarang di saat wabah corona pakai metode seperti apa pemasarannya? Kalau metode kan biasanya dari yang biasa pasti diubah jadi survival dong kan ya. Jadi kenapa digunain survival biar efisiensi biayanya juga jelas gitu kan. Soalnya kalau misalkan kita tetap gunain metode yang kayak dulu gitu kan, otomatis kan kayak store aja nggak buka. Ya Iya kita sih. kan nggak mungkin, maksudnya nggak mungkin dengan store nggak buka, kita harus tetap membayar itu ini. Berarti kan kita harus menurunkan biaya produksinya, biaya brandingnya, biaya promosinya. Cuman yang diganti apa di saat pandemi kayak gitu? Berarti strategi marketing kitanya dari yang tadinya dua offline dan online, mungkin buat sekarang kita digencarin di online dulu aja. Betul. Kan? Berarti lebih memaksimalkan di media online ya? Iya, lebih memaksimalkan di media online. Soalnya kan kalau misalkan offline sendiri susah juga gitu kan. Lagi kayak gini ya terbatas PSBB apalagi. Iya sih. Mu kan maksud dan tujuan aku ngundang Amu tuh di sini mungkin lebih ke agar terinspirasi mungkin ya anak-anak muda di zaman sekarang yang menggeluti dalam bidang ya usaha yang dihandle sendiri lah ya kasarnya. Kamu bisa ceritain nggak perjalanan selama sebelum terbentuknya Jinan, Domain dan lain-lain? Boleh kamu ceritain? Aduh, kalau dibilang buat inspirasi malu ya, udah belum apa-apa, kayak baru seumur jagung gitu kan. Nah, ya, ini namanya merendah untuk meroket. Ya nggak, tapi makasih banyak udah jadi apa ya, dibikin inspirasi buat orang-orang gitu. Seneng juga sih biar semua orang juga terinspirasi, masa mudanya tuh nggak dihabisin sia-sia, nggak jelas gitu kan. Kalau misalkan dari mulai bikin Jinan sama Domain, bahas dari Jinan dulu kali ya? Boleh. Kalau dari Jinan kan emang dari zaman kuliah aku emang suka adalah usaha kecil-kecilan gitu ya. Dari emang dulu tuh, dari loh aku sebalkon beli kain itu bukan kayak sekarang satu roll. Aku cuma beli berapa meter ya. Dalam satu desain itu paling 2 atau 3. Terus aku jualin online juga sih pas awalnya online. Terus nawarin ke temen. Pernah sih ada teman kuliah bilang, lu ngapain sih jualan-jualan kayak gini? Katanya,
emang dapat duitnya berapa? Emang sih dapat duitnya lebihnya cuma 5.000 atau 10.000. Cuman seneng aja gitu. Kalian Oh, kan kalau jadi misalkan dulunya emang serabutan. Jadi betul. iya, maksudnya kasarnya serabutan yang cuman beli sekian meter untuk Iya, diolah jadi berapa piece gitu. iya iseng aja. Cuman pengen belajar usaha, maksudnya malu aja gitu. Nih, gue udah kuliahnya tapi kenapa nggak bisa ngasilin duit sendiri gitu. Terus kan zaman kuliah otomatis banyak banget pengen ini pengen itu. Nggak mungkin juga kan kita banyak minta ke orang tua gitu Iya, kan. betul. Satu sih malu juga kan. Nah, udahlah jualan kali ya. Terus reseller brand-brand baju kan dulu dijualin ke teman. Jadi kalau misalkan praktikum, lu mau beli baju gue nggak? Ini gue ada baju baru nih gitu kan. Ya biasa mode-mode promosi dari Iya. kesempatan gitu kan. Dari awal nggak nyangka juga kayak gini gitu. Intinya mah ketekunan sih. Dari mulai dikit-dikit gitu kan. Meskipun untungnya dikit dulu 10.000, 15.000, tapi kan seneng aja Iya, gitu. betul. Jadi kan nggak ada orang yang tiba-tiba sukses gitu aja dapat untung gede, nggak ada gitu. Nggak Aku ada pun yang nggak instan lah menyangka, ya. nggak menyangka akan sampai di titik ini gitu Bu ya buat Jinan. Karena dulu tuh bukan Jinan, namanya gue nggak punya nama, cuman sekedar ya udah online shop biasa aja gitu kan. Banyak banget yang dijual sampai kan dulu scarf tuh mulai booming itu sekitar tahun 2016 kalau nggak salah. Iya. 2016 tas scarf itu aku bikin dari model stick itu kan dijualnya dulu lumayan ya, masih di harga 200.000 gitu dengan modal ya mungkin sebenarnya juga udah terbuka lah kalau modal sekarang bikin cuma 90 atau 100. Aku jual tuh pas awal itu seneng banget di dunia fashion tuh, gila ya untungnya bisa 2 kali lipat dihitung dari ini itu gitu ya, udah bersih banget gitu dari itu. Di luar Tapi operasional lah ya. nah dari situ mulai semangatnya mulai kencang lagi. Tapi pernah off juga, off dulu gitu gara-gara skripsian. Off dulu sampai sekarang. Kemarin mulai rintisin lagi dari awal gitu kan. Bener-bener ngehandle sendiri, bikin ini, bikin itu. Meskipun ya orang-orang kan mikirnya pasti ngapain sih? Banyak gitu loh. Banyak orang-orang atau teman-teman yang ngapain sih Mu usaha kayak gitu, nggak akan terasa untungnya. Daripada usaha kayak gitu, mending jualan kain lah, kain yang perol, itu udah jelas untungnya. Iya. Nah itu mindset orang tuh belum apa-apa lihat keuntungnya dulu gitu Iya. kan kalau misalkan kita kalau tiba-tiba jualan untung gede, ngambil untung gede, tapi kita nggak kerasa effortnya buat kita tuh ya buat apa kalau aku. Tapi aku ngerasa nih sampai sekarang gue dulu pernah usaha sampai nawar-nawarin ke teman beli dong kerudung gue sisa Jadi 2 lagi akhirnya nih jadi nanggung cerita lah ya. lah, jadi cerita, jadi motivasi buat orang juga gitu. Kalau Jinan ya bersyukur banget lah gitu kan udah punya store juga gitu, nggak nyangka aja gitu dari omongan sih intinya mah. Kalau misalkan kitanya punya pikiran positif ya otomatis tindakan kita pun akan positif, Apa yang kita akan tanam, kreatif, itulah yang yang kita akan tuai gitu kan. tuh. Kalau kita menanamkan positif ya pikiran positif, apa-apa yang positif otomatis tindakan kita juga positif, kreativitas juga muncul. Tapi kalau misalkan kita pikirannya udah jelek ya otomatis kreativitas juga bakal nggak ada gitu Iya, kan. betul. Nah, ini ada sedikit pertanyaan. Selama ya stay at home ini berarti di luar pekerjaan apa aja yang kamu lakuin? Di luar pekerjaan apa ya, aku kalau misalkan di rumah saya paling ya cewek apa sih, jadi kalau kata aku semacam ibu rumah tangga yang nggak ada suaminya. Seriusan, jadi ibu rumah tangga yang nggak ada suaminya gitu aja. Pasti cewek ngalamin lah semua gitu kan. Ya apa ya yang biasanya dari pagi sampai sore ke toko terus mampir ke bengkel gitu ya. Terus sekarang tiba-tiba udah mau hampir jalan 3 bulan berarti ya. Iya. Kita ada pandemi kayak gini ya balik lagi harus bisa menyesuaikan daripada rebahan gak jelas gitu. Iya. Galak kita garap aja gitu kan. Nah, Amu ini dari mulai pertama kali usaha Jinan ini sampai Amu ya bisa dikatakan punya store lah. Itu dalam jangka waktu berapa lama? Aku kalau Jinan kan dari 2016 tapi mulai nama Jinan bener-bener ada namanya itu kan, adanya namanya itu 2017. Baru aku bikin si Jinan. Cuman kan itu mah semacam kayak reseller, kerudung juga bikinan dikit-dikit. Nah, aku sempat vakum
jatuh-jatuh aku mulai up lagi tuh di 2019. Jadi di 2018 awal lah tuh mulai bikin store tuh 2019. Berarti kasarnya selama perjuangan untuk memiliki sebuah nama lah, kasarnya dikenal orang itu dalam waktu kurang lebih 2 tahun lah ya. 2 tahun itu bener-bener. Tapi ya buat 2 tahun ya buat aku pribadi ya, buat apresiasi buat diri sendiri luar biasa kataku, dan nggak pernah menyangka orang akan tahu gitu bakal akan seperti ini gitu. Aku mikirnya ya udah sih, yang penting aku usaha merintis dari awal, nggak berharap kalau kata Fahrul meledak edan gitu kan. Aku nggak berharap sejauh itu gitu kan. Cuman kan balik lagi kan, semua gimana Allah kan. Kalau misalkan kata Allah, ya udah, kita ikutin aja jalannya seperti jadi apa. Yang penting doa, udah dikasih, usaha dan ikhtiar lah ya. Nah udah dikasih seperti ini ya, gimana caranya mempertahankan. Yang sulit itu kan mempertahankan, bukan mendapatkan. Mendapatkan itu sangat mudah, yang mempertahankan ini banyak godaan. Nah itu godaannya banget. Mentalnya diujinya habis-habisan kalau usaha tuh. Betul. Mungkin dari kamu ada beberapa pesan-pesan buat ya terutama anak-anak muda, pemuda-pemudi di ya khususnya di Kota Bandung ini, bagaimana cara membangun mental biar ketika kita menjalankan usaha tuh benar-benar tekun dan konsisten. Simple aja sih, train your mind to see the good in everything. Kalau misalkan kita punya pikirannya positif, semua akan mengalir, tindakan positif, kreativitas muncul gitu aja. Simple, nggak usah. Terus kalau misalkan kita punya niat pengen usaha, pengen bisnis, pengen ngewujudin kreativitas dan inovasi kita, ya selain kita punya niat sama punya modal, punya semangat, ciptakan lingkungan yang benar-benar nggak toksik buat kita. Benar-benar bikin tim yang emang sama-sama pengen berjuang sama kita, tim yang emang bisa bikin kita lebih baik dan maju bareng-bareng. Itu aku yang dirasa sangat sama aku berpengaruh itu. Mungkin ya. Berpengaruh banget. Percuma kalau misalkan kita udah punya modal gede banget ya, semangat gede banget, kita kasarnya udah bisa mewujudkan usaha kita, tapi kita salah ngambil orang, salah ngambil tim, sama aja kita bunuh diri. Iya sih. Balik lagi itu kasarnya kayak berjuang sendiri aja gitu. Pemanisnya ya itu yang gini, lebih baik kita menaiki anak tangga sendiri daripada naik lift rame-rame tapi stuck gitu kalau aku. Betul. Mantap. Intinya kalau memulai usaha itu jangan pernah melihat dulu dari untungnya kali ya. Ya, jangan melihat dulu dari untungnya, terus jangan gengsi lah gitu. Zaman sekarang mah jangan gengsi. Kebanyakan orang yang gengsi ya. Ya gengsi nawar-nawarin, gengsi buat promosiin, malu gitu. Ya itu kan bagian dari seni usaha seperti itu. Orang usaha tuh harus bisa dibilang jangan banyak malu lah, tapi nggak malu-maluin juga gitu. Betul, tetap pada batasannya ya lah ya. Pada batasannya. Oke, mungkin cukup aja sekian. Sebelum kita mengakhiri video ini, ada beberapa pertanyaan, tapi kamu harus jawab cepat, oke? Oh, di sini aku mulai takut ya. Mulai takut dibilang lemot nanti. Janganlah. Oke. Boleh. Yang pertama, pekerjaan atau orang tua? Orang tua. Materi atau pasangan? Materi. Gunung atau pantai? Pantai jelas. Hobi tidak ada penghasilan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan tetapi berpenghasilan? Pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan tapi berpenghasilan. Oke, di atas atau di bawah? Di bawah. Di dalam atau di luar? Di apaan ini pertanyaannya? Di luar. Di dalam kan nggak boleh, kalau misalkan bawa tamu ke dalam, di dalam nggak boleh kan? Di luar aja dulu kalau enggak. Aduh, di luar aja, oke. Aduh. Makasih ya udah mau diganggu waktunya. Siap. Mungkin di lain kesempatan, di lain waktu kita bisa bertemu dan berbincang. Oke. Kita akhiri perjumpaan ini. Selamat malam Amu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cukup sekian video dari saya. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu dengan kesempatan yang berbeda, video yang berbeda. Jika ada kritik dan saran, boleh drop di komen di bawah. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Selamat malam.